Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ketua dan pengurus takmir yang saya hormati dan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bersyukur kita masih dalam keadaan sehat walafiat, melaksanakan ibadah Ramadan tanpa halangan, hambatan suatu apapun. Semoga amal ibadah kita, baik puasa dan lain sebagainya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni segala dosa-dosa kita. Kedua, selalu senantiasa kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, uswatun hasanah, penutup para nabi dan tidak ada kenabian setelah kenabian beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam tausiah ba'da subuh ini kita ingin berbagi tentang satu doa, karena panjenengan sudah banyak mendapatkan materi ya. Saya lihat tausiah ba'da tarawihnya banyak. Kemungkinan doa ini belum disampaikan. Doa ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ada 4 yang diminta. Ini sesuai dengan tujuan berpuasa ya, dari posisi iman menjadi posisi takwa. Kalau sudah nanti takwa, masya Allah, dorongan untuk menjalankan perintah Allah sangat kuat, dan dorongan untuk menjauhi larangan-larangan itu juga sangat kuat. Jadi doanya adalah Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Halo Bu, Ibu, nanti diajarkan ke saudaranya yang lain. Apa faedah hadis itu? Yang pertama adalah al-huda, yaitu petunjuk dalam ilmu dan amal. Jadi al-huda di sini adalah petunjuk. Jadi kita minta sama Allah supaya diberikan petunjuk. Allahumma inni as'alukal huda. Karena apa? Percaya atau tidak, hamba Allah itu belum tentu di masa usia tuanya lihat Bu, di masa tuanya itu masih dalam keadaan diberikan petunjuk. Beberapa hari yang lalu kami menjumpai warga sini itu di masa mudanya senengane dolanan ini ya, dan senengane ngombe gitu ya, ngombe miras gitu ya. Tapi betapa tersentuh hati saya ketika menjumpai beliau itu sudah mendapatkan petunjuk dari Allah dan mau berjamaah salat subuh. Nah ini adalah petunjuk. Petunjuk di sini terkait dengan iman, petunjuk di sini terkait dengan ilmu, dan petunjuk di sini terkait dengan amal. Saya ulangi ya, iman, ilmu, amal. Ini melanjutkan materi yang kemarin. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Bila ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, maka di Al-Baqarah ayat 5 itu ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Harus beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan
qadar, segala sesuatu yang gaib, petunjuk. Kemudian kalimat afaf itu adalah dijauhkan dari yang tidak halal dan menahan diri darinya. Afaf, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf. Afaf itu adalah penjagaan diri dari sesuatu yang tidak halal, entah itu pandangan yang tidak halal, entah itu uang yang tidak halal atau rezeki yang tidak halal, entah itu maksiat lain dan sebagainya. Itu afaf. Ini penting sekali, karena apa? Setiap saat kita akan mengalami itu. Entah kita itu dalam keadaan lagi buka HP gitu ya, lihat YouTube, lihat media sosial Facebook, TikTok dan lain sebagainya, itu melihat sesuatu yang tidak halal, dan karena afaf tadi itu menjadikan kita diberikan dorongan untuk segera skip, dilewati gitu ya, atau menjadikan kita untuk melaporkan konten tersebut kepada aplikasi media sosial, sehingga konten itu langsung dicabut, langsung dihapus. Apalagi yang belum menikah itu ya, ini penting ya afaf ini. Kalau godaannya yang belum menikah adalah afaf terkait dengan lawan jenis, godaannya rumah tangga, afaf itu dari rezeki yang tidak halal. Wal ghina itu adalah kekayaan. Jadi kalau ingat almarhum Pak Goni itu ya, Pak Goni ya, yang meninggal itu, Pak Goni ada ya, Pak Abdul Ghani ya, iya almarhum ya. Oh masih ada ya yang Pak Marji, mohon maaf, jadi mohon maaf ya, salah ngomong ya. Pak Abdul Ghani, hamba yang kaya. Ghani itu adalah kaya, ghina itu adalah kekayaan. Di sini adalah kekayaan yang dimaksud adalah kekayaan hati. Orang itu kalau sudah diberikan Allahumma inni as'alukal huda, petunjuk, wal afaf wal ghina, kalau sudah diberikan petunjuk, otomatis dia diberikan ilmu, iman dan amal. Afaf, dia sudah bisa mulai menjaga diri dari sesuatu yang tidak halal. Yang ketiga adalah ghina, itu kekayaan hati. Kadang, ini kadang ya, tapi nggak semuanya, kalau sudah terkait dengan ilmu dan amal, itu sudah mulai tinggi hati. Nah ini saya ulangi lagi ya, saya menekan seperti ini ngeri. Kadang kalau sudah terkait dengan ilmu dan amal, itu sudah mulai tinggi hati. Tinggi hati itu dalam bahasa Jepangnya adalah sombong gitu ya. Sombong gitu. Ingat, iblis itu kurang beriman apa sama Allah, tapi iblis itu diusir sama Allah karena ada sifat sombong. Titik sak biji jagung, sak biji apapun iku ojo sampai ono bisikan sifat sombong. Ini penting, karena ini juga tausiah buat saya pribadi. Ojo sampai ono bisikan aku luwih mulia teko awakmu, hati-hati, iku bisikane iblis. Aku luwih pinter teko awakmu, hati-hati, iku bisikane iblis. Aku luwih ganteng, luwih sugih, luwih mulia dan lain sebagainya. Ini tausiah buat saya pribadi juga. Jadi kalau sudah mulai Allahumma inni as'alukal huda, wis oleh petunjuk, ilmu, iman, amali api. Wattuqa, wis diwenehi kekuatan untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Wal afaf, diberikan kekuatan untuk menjaga diri tadi. Wal ghina, kekayaan apa yang diminta? Kekayaan hati. Makanya ada doa lain, saya nggak tahu jamaah apa sudah pernah mendapatkannya. Allahumma aghnini bil ilmi, ya Allah aku mohon kekayaan ilmu. Wa zayyini bil hilmi, dan hiasilah aku dengan kesantunan gitu lah. Jadi ilmu ambek santun. Jadi nek santun niku ukurane ukara hati, ukara jerohan. Jadi wong nek pinter godaane mung siji, iku kesombongan. Nah ini hati-hati. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi, dan hiasilah aku dengan kesantunan. Wa akrimni bit taqwa, dan muliakanlah aku dengan takwa. Wa jammilni bil afiyah, dan indahkanlah aku, perbaguskanlah diriku dengan kesehatan.
kejahatan. Nah itu, jadi itu. Nah, afaf dan ifah itu juga bermakna menjauhkan dan menahan diri dari segala sesuatu yang tidak diperbolehkan. Dan ghina tadi adalah hati yang selalu merasa cukup. Jadi sak temene ukuran kaya atau miskin itu adalah kualitas hati. Orang kalau merasa dirinya sudah qanaah, tahu qanaah ya? Cukup, wis aku cukup ngene, iku wong sugih. Tapi nek ukara syariate didelok iki sugih, tapi jek merasa kurang, berarti itu masih miskin. Jadi ono uang iku gak sepiro sugih secara syariat, tapi konaane masya Allah luar biasa. Pun Pak Ustadz kula cekap sementen mawon. Nah, alhamdulillah cukup sementen mawon, alhamdulillah. Nah, terus merasa cukup, itulah orang yang kaya. Makanya di situ ghina di sini adalah kekayaan hati. Yang kedua adalah keutamaan meminta petunjuk ilmu sekaligus amal, karena hudan di sini adalah ilmu dan amal. Saya khawatir orang yang tidak berjamaah itu bukan karena imannya. Imannya mungkin lah sama dengan kita, mengakui adanya Allah adalah sebagai Rabbnya, Rasulullah sebagai nabinya. Saya khawatir belum datang petunjuk. Nah, petunjuk itu dari mana? Dari ilmu tadi, dari amal. Oleh sebab itu jangan berhenti untuk minta petunjuk sama Allah. Jangan sampai naudzubillahi min dzalik, kita mulai kecil sampai tua beramal soleh selalu minta petunjuk sama Allah, ketika mau meninggal naudzubillahi min dzalik kita semakin maksiat. Jadi jangan dipikir orang itu semakin tua malah semakin senang. Ada orang itu semakin tua semakin takut. Takut apa? Ojo-ojo koncoku wis mati kabeh, ojo-ojo matiku gak husnul khotimah, gitu loh. Makanya ada hadis lain, kalau kita di sujud terakhir itu minta sama Allah supaya dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Apapun itu. Nah, ini kalau bicara tentang akhirat, minta husnul khotimah. Apalagi bicara tentang dunia, jabatan dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah ini keutamaan takwa. Ingat, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia, akram, ya, bukan karim atau apa itu ya, karim atau apa itu. Akram itu sak dukur-dukure kemuliaan. Orang yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Di samping menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, bersungguh-sungguh dalam beribadah, bersungguh-sungguh dalam beramal soleh, dan berhati-hati. Nah, nopo sing dihati-hati Ustadz? Sedaya mulai ucapan sampai perbuatan. Kadang perbuatannya wis hati-hati, tapi ucapannya durung hati-hati. Sing kepapat, keutamaan sifat meminta sifat afaf dan ifah, yaitu dijauhkan dari segala yang berbau zina. Berarti doa ini mencakup meminta dijauhkan dari pandangan yang haram, dari yang bersentuhan yang haram, dari zina dengan kemaluan dan segala bentuk zina lainnya, karena yang namanya zina adalah perbuatan keji. Afaf. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Afaf. Oh, iki penting. Mergane sing nggodha setane santri ku ya setane jenis santri. Jadi Allah itu menciptakan manusia dan jin. Sebelumnya Allah menciptakan malaikat. Setelah penciptaan itu, manusia dan jin disuruh sujud kepada Nabi Adam. Malaikatnya gelem. Nah, bukan jinnya ya, golongan jin itu tidak mau bersujud. Karena apa? Kenapa engkau nggak mau bersujud, wahai jin, wahai iblis, gitu ya? Ana khairum min, aku lebih mulia darinya ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Saya lebih mulia. Nah, ini yang berbahaya ini ya.
Jadi ini salah satu tantangan orang yang berilmu, beriman dan beramal. Allah akhirnya murka. Wis iblis metu teko swargaku. Diusir iblis, tapi iblis minta, ya Allah, nggak apa-apa saya keluar dari surgamu, tapi tolong tangguhkan umurku sampai hari kiamat. Ya gak apa-apa, aku bakal nggodho anake Adam sampai cucune. Gudon kowe ora iso nggodho anake cucune Adam sing ikhlas. Kan kemarin kan materi yang kemarin ya, kalau nyambung ya, ulama Imam Ghazali ku sak temene wong kabeh ku mati kecuali sing berilmu. Wong berilmu iku turu kecuali sing beramal. Sing beramal iku celaka atau rugi kecuali sing ikhlas. Nah itu penting. Kita jalan dari rumah iku ya kudu noto ati. Salat kita itu karena apa? Ikhlas enggak kita? Nah itu juga jadi pertanyaan kembali kepada diri kita. Diusir iblis, gak terima, oh tak godho Adam. Akhirnya apa? Iblis itu artinya, iblis itu sifatnya apa sih? Membangkang atau sombong. Makanya wong tua ngamuk do anak gak nurut. Kok wedik sih kon anak Kata dulu ya seperti itu ya, insya Allah sekarang nggak ada. Nah, nggak terima nggodho Adam karo nggodho Hawa. Adam digodho gak kena mangan buah kuldi. Terus sinten sing digodho? Hawa kena digodho. Nah, ini pelajaran hidupnya apa? Wong lanang mengalami ujian hidup, orang perempuan rumah tangga ini ya, mengalami ujian hidup. Sing lanang kuat, sing wedok belum tentu kuat. Nggodho lanang gak kena, sing digodho wedoke. Makanya ini hati-hati. Akhirnya dimakanlah buah kuldi itu. Nah, saat menggoda itu, itulah sifat iblis, namanya setan. Jadi setan itu melekat pada diri hamba Allah yang beriman. Nanti imannya digoncang supaya enggak ikhlas. Mbo ngimami, mbo ceramah, mbo beramal yang lain, iku sing digodho iman nih supaya ora ikhlas. Dan terakhir adalah kita diminta oleh Allah untuk bersifat ghina. Ghina itu apa? Kaya hati, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 6446 dan Muslim nomor 1051. Kekayaan yang hakiki bukanlah dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah hati yang selalu merasa cukup. Monggo silahkan dipakai doa ini tiap hari, minta sama Allah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda gini ya, huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Jadi ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, menjaga diri dan kecukupan. Nah itu mau ditambahkan lagi boleh. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Ya Allah, aku memohon kekayaan ilmu, hiasilah aku dengan ilmu ya. Wa zayyini bil hilmi, ya Allah, aku memohon kekayaan ilmu dan hiasilah aku dengan kesantunan. Wa zaini bil hilmi wa akrimni bit taqwa, dan muliakanlah aku dengan takwa. Wa jamilni bil afiyah, dan perbaguslah diriku, perindahlah diriku dengan kesehatan. Nah, saya pikir itu semoga bermanfaat baik kepada diri kami maupun kepada para jamaah sekalian. Ramadan kurang beberapa hari, mari kita maksimalkan diri kita. Kita berharap ke depan kita masih bisa bertemu dengan Ramadan lagi. Amin. Diterima segala amal ibadah kita, diampuni segala dosa-dosa kita. Nanti masuk Idul Fitrah kita benar-benar seperti bayi baru lahir, nol, diampuni segala dosa-dosa kita, benar-benar fitrah. Idul Fitrah bukan, kalau Idul Fitri itu kembali makan, kalau Idul Fitrah itu kembali fitrah. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.